Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, mempersiapkan dan menyatukan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 483. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Dari pagi hingga siang hari ini kita telah merefleksikan tentang hidup dan pelayanan kita. Pada kesempatan siang ini kita hendak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan kemampuan kepada kita masing-masing untuk ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja dan demi pembangunan dan pengembangan gereja. Ucapan syukur kita satukan dalam Ekaristi. Maka mari kita persiapkan hati kita dengan lebih dahulu memohon kerahiman Allah, supaya ucapan syukur juga permohonan kita dalam misa ini sungguh berkenan di hadapan Allah. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk orang yang sehat, namun untuk orang yang sakit, yang membutuhkan kuasa-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan untuk orang-orang saleh dan merasa diri sudah benar, namun untuk orang-orang berdosa, supaya oleh karena pertobatan mereka beroleh keselamatan. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan bagi banyak orang yang berdosa, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Yesus Kristus, penebus kami, masa sengsara-Mu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi,
Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan lewat berbagai bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami dan mampu kami lakukan bersama umat-Mu yang lain. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, Aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Beritahukanlah itu katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala
terhadap kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka,
Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kalian membuat jurnal hari ini, ada banyak hal bisa direnungkan dari Injil. Tapi karena waktu terbatas, saya hanya akan menyebut 3 hal saja. Yang pertama, tentang side effect dari mukjizat Yesus. Di bagian awal Injil dikatakan begini: banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang telah dilakukan oleh Yesus, termasuk dalam hal yang hebat, yang luar biasa, termasuk membangkitkan Lazarus dari kematian, tidak selalu disambut dengan baik oleh orang yang hatinya punya maksud tidak baik. Perhatikan di kalimat berikutnya, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Berapa orang yang pergi kepada orang-orang Farisi? Ada berapa? Berapa? Ada yang tahu? Pasti tidak ada yang tahu, ya. Meskipun sudah mempelajari kitab suci, pasti tidak tahu, ya. Karena di kitab suci ini tidak dikatakan
berapa jumlah orangnya, ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan apa yang dibuat Yesus itu. Jadi tidak dikatakan berapa orang. Itu bukan maksud penginjil untuk menjadikan hal yang penting. Yang penting ialah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus dilaporkan kepada orang-orang Farisi. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk meeting dadakan. Yang menarik, kemudian mereka bersikap. Dikatakan di ayat 47, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada apa di balik kata-kata ini? Kalau sampai mereka katakan apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Orang Roma akan datang merampas tempat ibadah kita, juga bangsa kita. Di balik kata-kata itu terkandung kekhawatiran besar dalam diri mereka. Nah, karena mereka menjadi orang-orang yang khawatir, maka mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Dikatakan di ayat berikutnya, kalau Yesus sudah dibunuh, orang tidak akan lagi datang berduyun-duyun kepadanya, dan tidak akan lagi ada yang percaya kepadanya. Itulah cara mereka untuk menghilangkan kekhawatiran yang muncul akibat kehadiran Yesus dan karya pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap orang bisa memiliki kekhawatiran. Cara merespons kekhawatiran bisa macam-macam. Bisa dengan cara yang benar, bisa dengan cara yang salah. Bisa dengan cara yang positif, bisa dengan cara yang negatif. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka memakai cara-cara negatif untuk menghilangkan kekhawatiran yang muncul akibat karya perutusan Yesus. Cara yang negatif semacam itu tidak perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh adalah bagaimana merespon sebuah kekhawatiran dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Seperti dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 55 di ayat 23, pemazmur Daud mengatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Inilah cara positif yang diajarkan, yang dinasihatkan, yang disampaikan oleh Daud. Kalau orang menghadapi rasa khawatir di dalam dirinya, apapun penyebab kekhawatiran itu, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena yakin, karena percaya bahwa Tuhan selalu
memelihara hidup kita. Maka ketika kita menghadapi persoalan dan kemudian persoalan itu mendatangkan rasa khawatir, maka Tuhan akan campur tangan dalam mengatasi persoalan yang mendatangkan kekhawatiran itu. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dan mereka berusaha untuk mengatasi sendiri, dan ternyata mereka tidak mampu keluar dari kekhawatiran itu. Karena apa? Ia mengandalkan dirinya yang ternyata tidak mampu. Daud telah menunjukkan cara yang jauh lebih baik yang bisa membuat orang keluar dari kekhawatiran yang ada. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama juga memberikan nasihat yang sama. Dalam 1 Petrus bab 5 di ayat 7, Rasul Petrus katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sama persis yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Rupanya ia juga membaca kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur, sehingga dalam suratnya ia menyelipkan satu ayat yang persis seperti yang dikatakan oleh Daud. Kalau ada kekhawatiran, serahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Inilah seni menghadapi realitas hidup, termasuk menghadapi kekhawatiran, menyampaikan kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam bentuk penyerahan diri, penyerahan keluarga, penyerahan atas segala kekhawatiran dan persoalan yang ada, jauh lebih efektif daripada berusaha mengatasi sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam usaha menghindarkan diri dari kekhawatiran itu. Yang kedua, saudara-saudari, kita akan lihat tentang nubuat Kayafas, seorang imam besar. Dikatakan dalam ayat 49, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lalu penginjil memberikan keterangan begini, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar yang pada tahun itu ia bernubuat. Nubuat yang asli bukan rekayasa diri, bukan berasal dari manusia, tetapi dari Roh Tuhan yang bekerja di dalam orang itu. Maka berkaitan dengan nubuat itu, penginjil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mau menjadi tumbal bagi keselamatan banyak orang, bagi keselamatan seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Yang Yesus lakukan, hidupnya, karya-karyanya, pelayanannya yang memuncak di atas salib untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah
yang tercerai-berai. Inilah yang ditekankan oleh penginjil Yohanes tentang karya pelayanan Yesus di dunia, bahwa kasihnya, pengorbanannya, dedikasinya, pelayanannya yang memuncak di Bukit Kalvari mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan inilah kriteria dari pelayanan yang sejati, memberikan dampak bagi banyak orang, mengumpulkan, mempersatukan, dan bukan memecah belah, menimbulkan perpecahan satu terhadap yang lain. Sejauh pelayanan itu selalu mengarah kepada visi dan misi Yesus, akan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai atau yang terpisah, yang hidup secara diaspora, yang menyebar ke banyak tempat, bukan hanya di paroki Meruya, tapi juga menyebar di tempat lain, di kota lain, di pulau lain, di negara lain. Maka kalau pelayanan para saudara lewat Emmaus Journey itu bisa menjangkau umat diaspora, bukan hanya umat paroki Meruya, maka pelayanan itu mesti punya side effect yang positif, mengumpulkan, mempersatukan mereka. Berbeda tempat, berbeda kota, berbeda pulau, berbeda negara, tetapi mereka merasa satu sebagai murid-murid Yesus. Mereka merasa satu sebagai anak-anak Allah oleh karena pembaptisan yang satu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu kita perjuangkan dalam pelayanan kita, juga melalui dan dalam Emmaus Journey. Pelayanan kita menjangkau sebanyak mungkin orang, tetapi selalu seperti yang dilakukan oleh Yesus, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang hidup secara diaspora, secara terpisah, ada di mana-mana, tetapi iman akan Yesus mempersatukan satu terhadap yang lain. Yang ketiga dan terakhir, kita akan lihat sejenak tentang pentingnya penyucian diri. Di ayat 55 dalam Injil hari ini dikatakan, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Menarik kalau kita simak semangat mereka untuk merayakan Paskah. Paskah sebagai hari raya yang agung, hari raya yang amat kudus. Mereka persiapkan dengan cara menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah, semangat seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudari, yang perlu juga kita bangun dan kita hidupi dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi dalam pedoman tentang perayaan Paskah dan persiapannya, dikatakan di artikel 14 bunyinya begini: masa prapaskah mempunyai ciri tobat. Keutamaan tobat dan pelaksanaan praktisnya merupakan bagian-bagian yang perlu untuk persiapan Paskah. Dari pertobatan hati keluar praksis lahiriah tobat,
baik bagi orang Kristiani perorangan maupun bagi seluruh jemaat. Praksis tobat ini haruslah sesuai dengan semangat tobat yang dinyatakan Injil dengan jelas. Seperti ditulis dalam Markus bab 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, yang diserukan kembali pada saat pembuka masa Prapaskah hari Rabu Abu, ketika imam atau prodiakon mengenakan tanda salib dengan abu di dahi. Seruan itu berbunyi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di kalimat berikutnya dikatakan begini, nomor 15. Kaum beriman harus diingatkan untuk lebih rajin dan dengan manfaat yang lebih besar mengambil bagian dalam ibadat masa Prapaskah dan perayaan Paskah. Ya, benar ditulis di sini bahwa kaum beriman harus diingatkan. Ya, masalahnya itu adalah manusiawi, sering lupa, gampang lupa, jadi harus diingatkan. Mereka terutama hendaknya diundang. Untuk apa? Agar mereka dapat ikut merayakan untuk menerima sakramen tobat di masa ini, agar mereka dapat ikut merayakan misteri Paskah dengan hati yang murni. Dalam pada itu amat layak merayakan sakramen tobat dalam masa Prapaskah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang didengungkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi, bahwa sebelum merayakan Paskah, umat beriman diundang untuk merayakan sakramen tobat. Tujuannya apa? Supaya memiliki hati yang murni sebelum Paskah tiba, persis seperti yang dulu dihidupi oleh orang-orang Yahudi yang pergi ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah tiba. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita mempersiapkan Paskah yang tinggal 1 minggu lagi dengan berusaha menyucikan diri dari segala dosa yang menghalangi rahmat Tuhan nyata dalam hidup kita masing-masing. Pertobatan perlu selagi kita masih bisa secara pribadi membangun pertobatan itu. Pertobatan perlu selagi kita masih punya rasa malu terhadap dosa, ya, rasa malu dalam arti yang positif. Belum lama ini saya melayani umat lansia di wilayah-wilayah untuk sakramen tobat bagi mereka yang tidak bisa pergi ke gereja. Menarik, ada satu oma yang sudah ringkih kesehatannya, dia ada di kursi roda, lalu mau mengaku dosa, saya layani. Kemudian ketika di awal sakramen tobat saya berkati, lalu saya persilahkan untuk mengaku dosa. Setelah saya persilahkan, dia ngomongnya itu enggak jelas, cuman seperti orang bisik-bisik begitu, ya. Saya mendengarkan dan mencoba memperhatikan suaranya itu omong tentang apa, enggak nangkep saya, ya. Hanya bisik-bisik. Tapi saya mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin memang tenggorokannya sudah lemah, ya, otot-ototnya itu sudah lemah sehingga tidak bisa bersuara dengan lantang, ya. Ya sudahlah, kalau memang begitu, kita maklumi sudah tua, ya. Tetapi setelah dia selesai, lalu saya beri nasihat yang umum karena dosanya apa saya nggak tahu, ya. Saya beri nasihat yang umum, lalu saya berikan penitensi. Nah,
Setelah saya beri penitensi, lalu saya beri absolusi dengan tanda salib. Telah selesai dengan absolusi ini, sakramen tobat telah selesai dirayakan. Hiduplah Oma dalam kasih dan damai Tuhan. Setelah itu dia bilang, terima kasih Romo sudah mau datang ke sini memberi sakramen tobat untuk saya. Ternyata bisa omong keras, ya. Jadi positive thinking saya keliru, ya. Kupikir memang lemah saraf, otot-otot di leher ini sudah lemah, sehingga omongnya itu hanya bisik-bisik. Tapi ternyata setelah selesai dia bisa omong dengan keras dan jelas sekali. Dosanya apa? Lalu juga saya beri nasihat yang umum saja. Lalu saya beri absolusi. Setelah saya beri absolusi sudah selesai, dia sambil berdiri, terima kasih Romo. Dalam hati saya, edan. Ternyata bisa omong, ya. Memangnya imam itu Tuhan Allah yang tidak omong pun bisa tahu apa yang ada dalam hati. Melihat yang ada dalam hati saja nggak bisa, apalagi tahu apa yang dia tidak katakan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengaku dosa, ya nggak usah takut omong, ya. Jangan dibatin. Romo nggak pernah akan tahu kalau dibatin saja, ya. Omong dengan jelas, nanti akan diberi nasihat dan absolusi serta penitensi yang berguna untuk hidup rohani selanjutnya, ya. Jadi kalau mau menyucikan diri, mau memiliki hati yang murni, tidak usah malu-malu mengakukan dosa di hadapan Allah dalam sakramen tobat. Syukur bisa melakukannya sebelum Paskah, ya. Suatu saat kalau tidak bisa ngomong sungguhan repot loh. Mumpung masih bisa mengaku dosa, mengaku, ya. Suatu saat tidak bisa ngomong repot. Baik, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya Engkau selalu menuntun hari-hari hidup kami, hingga pada siang hari ini kami akan memasuki pekan suci. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa permohonan kami umat-Mu. Allah Bapa, kami mengucap syukur dengan selesainya perjalanan bersama Emmaus Journey Angkatan 13. Semoga apa yang telah kami terima membuat kami semakin mengenal Bapa dan Putramu Tuhan Yesus, serta menghayati ajaran-ajarannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, semoga Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami, pengurus dan panitia Emmaus Journey Angkatan 14, agar kami mampu melayani dengan semangat cinta kasih dalam mencari peserta dan menjadi teman seperjalanan dalam komunitas Emmaus Journey. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, semoga karena hikmat dan penyertaan-Mu, kami Emmauser dimanapun berada dapat membawa kabar sukacita lewat jurnal dan sharing iman yang kami lakukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan doa-doa syukur dan permohonan yang kami percayakan kepada kasih dan kemurahan-Mu pada siang ini. Kami percayakan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan yang Maha dahulu hingga kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan
selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni. Jadi api cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah hati Raja ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber dari iman insani. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah hati Raja ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber dari iman insani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita siang ini, intensi misa untuk ucapan syukur atas perjalanan Emmaus Journey angkatan 13 yang ditutup dengan rekoleksi pada dari pagi hingga siang ini, serta berkat Tuhan bagi Emmaus Journey angkatan 14, serta ucapan syukur atas rahmat yang kita terima masing-masing, serta permohonan kita semua berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus Kristus, Anak Domba penghapus dosa, sucikanlah jiwa dan raga kami melalui roti dan anggur yang Engkau berkati ini, menjadi tubuh dan darah-Mu yang mulia, serta menjadi sumber kekuatan bagi hidup dan karya pelayanan kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Plenius Lux Eli
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Menyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kelak kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka mari kita bersama-sama mendoakan kembali doa yang telah Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kasih, pelayanan dan pengorbanan-Mu mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kasih dan pengorbanan-Mu juga mendatangkan damai. Karena itu janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang pada sore ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Marilah berdoa. Yesus Kristus, korban sejati, tubuh dan darah-Mu telah Engkau satukan dalam jiwa dan raga kami umat-Mu. Semoga kami senantiasa menjadi saksi kasih-Mu yang rela mengorbankan diri bagi sesama lewat pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami di tengah-tengah umat-Mu, sampai kami memasuki naungan kerahiman-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman? Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman dan kata penutup dari Ketua Panitia EJ 14. Kepada Pak Sindu Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas penyertaannya dari awal hingga terlaksananya misi perutusan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Saya, Sindu, mewakili Panitia 14 mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk kami untuk bisa melayani di kepanitiaan EJMKK Angkatan ke-14 ini. Semoga kita semua bisa melayani dan menyadari fungsi dan peran kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus dan berjalan dengan hikmah Roh Kudus. Kami juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu pengurus untuk membimbing kami dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas di panitia ke-14 ini. Berikut pengumuman bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang membawa kendaraan dan berencana mengikuti misa Minggu Palma pada pukul 16.30, diharapkan untuk mengatur ulang parkir kendaraannya agar tidak menghalangi mobil yang mau keluar ataupun masuk dengan mengikuti arahan dari petugas parkir. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, Panitia Hemat Jernih Angkatan 14 yang siap untuk diutus silakan berdiri, mau berdiri di tempat atau di depan altar, monggo silakan. Nanti saya akan berdoa untuk kalian, memberkati dan mengutus untuk pelayanan Anda hingga selesai nanti. Baik, mari kita siapkan diri. Biarlah Roh Allah tercurah atas kita dan siap untuk melayani, siap untuk diutus,
siap untuk berbagi hidup yang dibimbing, digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, pandanglah anak-anak-Mu yang hadir di sini, mereka yang siap memberi diri, mereka yang siap untuk diutus, mereka yang siap untuk melayani seperti yang Engkau kehendaki. Kami mohon kepadamu, ya Allah, curahkanlah Roh-Mu atas mereka masing-masing, agar mereka nanti setelah diutus untuk pergi berdua-dua, seperti dahulu dua murid Yesus pergi ke Emmaus berdua dan disertai oleh Yesus, dan kemudian mereka membuka hati dan berkobar-kobar oleh karena kasih dan penyertaan Yesus. Semoga anak-anak-Mu ini juga dalam karya perutusan mereka boleh merasakan penyertaan Yesus dalam perjalanan pelayanan mereka, sehingga mereka melayani anak-anak-Mu, melayani umat-Mu lewat talenta, lewat kemampuan, lewat waktu yang mereka miliki, dan melakukannya dengan kasih, melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan segenap hati, melakukannya tanpa pamrih, melakukannya dengan penuh sukacita. Oleh karena kuasa dari Yesus Kristus Putra-Mu, terlebih Roh Kudus yang Kau curahkan atas mereka. Karena itu, ya Allah Bapa Surgawi, biarlah anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri selama ini, mereka yang telah dibekali oleh hal-hal rohani, mereka sanggup untuk melaksanakan tugas perutusan itu dengan bersama-sama sesama serekan pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa yang tersebar di banyak tempat, yang hidup secara diaspora, namun mereka boleh semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu lewat Emmaus Journey ini. Karena itu, ya Allah, kami mohon Engkau sendiri juga melimpahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu yang diutus untuk melayani, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, namun dengan kekuatan, berkat dan kuasa yang melimpah daripada-Mu. Maka ialah limpahkan berkat-Mu atas mereka, sekaligus Engkau sendiri mengutus pelayanan mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, Anda semua telah diutus untuk ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Silakan kembali ke tempat, Propesiat. Mari kita semua berdiri. Kita akan menutup perayaan Ekaristi sebagai pemuncak dari seluruh rangkaian acara rekoleksi pada hari ini. Dan karena itu kita semua juga akan diutus untuk terus ambil bagian dalam mewartakan kasih Yesus ke sebanyak mungkin orang, agar mereka semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Dia, dan semakin rela untuk ikut ambil bagian melayani di tengah-tengah umat Allah. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari, baik dalam keluarga, dalam komunitas Emmaus Journey maupun di tengah-tengah umat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan berkat ini rangkaian acara pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
bergembira.